Halo, halo. Hari ini kalian akan belajar tentang fungsi kuadrat bareng aku, Kavian dari Hitung. Kalian pernah nggak sih lihat sesuatu yang melengkung kayak gini? Oh, mungkin kalian pernah nonton bola, terus bolanya ditendang sampai bentuknya melengkung kayak gini. Atau kalian pernah lihat jembatan yang bentuknya kayak gini, atau kayak gini. Ini semua adalah penerapan dari fungsi kuadrat. Kalian mungkin pernah belajar gerak parabola ya di fisika. Itu juga termasuk penerapan dari fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, cara untuk menentukan ini dan itu, kalian harus kenal dulu sama bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini a adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jadi pangkat tertinggi dari fungsi kuadrat adalah 2. Kalau misalkan pangkatnya 3, 4, 5 itu udah bukan termasuk fungsi kuadrat ya. Itu namanya fungsi polinom. Terus buat apa sih ABC ini? Nah, ABC ini penting untuk menentukan akar-akar dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu nanti dia punya akar. Akar adalah, misalkan aku bikin dulu ya di sini. Nah, akar adalah ketika dimana fungsi kuadrat memotong sumbu X. Nah, ini kebetulan motongnya ada 2 nih. Nanti ada lagi yang memotong di 1 titik. Oh, bukan memotong, menyinggung. Ada yang memotong di 2 titik, menyinggung di 1 titik, bahkan tidak menyentuh sumbu X. Oke, kalau misalkan kita udah belajar ABC, kita akan tahu karakteristik dari fungsi kuadrat. Kalau misalkan A itu lebih dari 0, maksudnya A lebih dari 0 itu gimana? Bisa 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Jadi bentuknya kayak gini nih, misalkan A-nya aku ambil 2, berarti 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, sama dengan 0. Nah, ini A-nya 2 nih, ya. Terus bentuknya gimana kalau A-nya lebih dari 0? Kalau A-nya lebih dari 0, maka bentuknya akan membuka ke atas kayak U ya. Terus kalau misalkan A-nya kurang dari 0, kalau kurang dari 0 berarti negatif. Misalkan aku mau min 3 deh, min 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0. Nanti grafiknya gimana bentuknya? Kalau kayak gini, kalau ada minus nih, bentuknya akan kayak bukit, sama kayak gambar yang ini sama gambar yang atas. Oke deh, itu karakteristik dari fungsi kuadrat. Ada lagi yang namanya diskriminan. Diskriminan atau D itu adalah suatu rumus untuk menentukan apakah fungsi kuadrat ini menyentuh sumbu X, memotong, atau ada di atas atau ada di bawahnya. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. ABC-nya dari mana? ABC-nya dari sini. Kita lihat nih, koefisien-koefisien sama konstantanya. Kalau misalkan B hasilnya 0, kalau kalian udah masukin ABC, nilai ABC ke sini nih, ternyata hasilnya 0. Oh, berarti dia punya akar kembar. Akar kembar itu gimana? Jadi, kalau misalkan fungsi kuadrat, seharusnya dia punya 2 akar. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Tapi karena dia akarnya kembar, berarti dia tidak memotong, tapi menyinggung. Misalkan gini nih. Nah, dia punya 2 titik, tapi sama. Cuman di sini aja. Ya. Terus kalau misalkan D lebih dari 0, maka dia memiliki 2 akar real yang beda. Dua akar real yang beda tuh gimana? Kayak gini nih, gambar ya. Oh, tuh, dia punya 2 akar yang berbeda.
Kalau ini kan dua akar yang sama, makanya disebut akar kembar. Kalau yang ini akarnya beda. Ada di titik, misalkan ini titik M sama titik M. Oke? Ada satu lagi. Diskriminan itu ada 3 ya. Satu lagi itu yang D kurang dari 0. Berarti D-nya negatif. Kalau D-nya negatif, maka dia tidak memiliki akar real. Maksudnya gimana tuh? Kalau digambar, dia nggak akan menyentuh sumbu X. Misalkan di sini, atau di bawah sini, atau di sini. Pokoknya dia nggak akan menyentuh sumbu X. Dia punyanya akar imajiner. Dia melayang gitu ya. Nggak kena sumbu X, atau nggak memotong sumbu X. Sekarang aku akan bahas tentang beberapa contoh soal tentang fungsi kuadrat, yaitu menentukan diskriminan dan bentuk fungsi kuadrat. Oke, ini aku udah punya 3 persamaan kuadrat. Yang pertama adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 7 sama dengan 0. Yang pertama kita harus cari dulu yang namanya diskriminan. Nah, diskriminan tadi kan udah dibahas ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. ABC-nya dari mana? Dari persamaan ini. Kalau A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A itu 4. B itu koefisien dari si X. Yaitu 4 juga. Dan C-nya konstanta, 7. Tinggal substitusi ke sini ya. B kuadrat itu 4 kuadrat. Berarti di sini 4 kuadrat dikurang 4 dikali. Oh iya, ini 4-nya memang dari rumusnya ya. Terus A-nya tadi 4 juga. Nah, C-nya konstantanya 7. 4 kuadrat itu 16, dikurang 4 kali 4 kali 7, 112. Maka hasilnya adalah min 96. Oke, sekarang kita simpulin. A-nya itu sama dengan 4. Berarti A lebih dari 0 dong. A lebih dari 0. Kemudian D sama dengan min 96. Maka D-nya kurang dari 0. Nah, kalau kayak gini bentuk kurvanya gimana? Kita bikin koordinat kartesius dulu. Kalau A lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas kayak huruf U gitu ya. Terus kalau D-nya kurang dari 0, kalau kurang dari 0, dia nggak akan menyentuh sumbu X sama sekali. Dia akan melayang. Berarti dia membuka ke atas dan tidak menyentuh sumbu X. Gambaran kasarnya kayak gini lah ya. Terus yang kedua, nah ini bentuknya kayak gini ya. Kita cari diskriminan. Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya min 8. Min 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 15. 1 itu karena koefisien X kuadrat itu 1 ya. Maka 64 kurang dengan 60. Hasilnya adalah 4. Oke, bisa kita simpulin sekarang. A-nya 1, maka A-nya lebih dari 0. Dan D-nya sama dengan 4, maka D juga lebih dari 0. Kalau kayak gini bentuknya gimana? Kalau A lebih dari 0, berarti dia akan membuka ke atas. Oke, dia karena A-nya lebih dari 0, maka akan membuka ke atas, dan D-nya lebih dari 0, dia akan punyai 2 akar kembar. Atau dia akan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Jadi gambaran kasarnya gini. Oke, kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kita cari diskriminan. Di sini A-nya 1, kemudian B-nya min 4, dan C-nya adalah 4. Maka B kuadrat adalah min 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 4. Maka min 4 kuadrat itu kan 16. Berarti di sini 16 dikurang 4. 4 dikali 4, 16 juga. Berarti D sama dengan 0. Kita bisa simpulin sekarang. A-nya kan sama dengan 1. Berarti A-nya akan lebih dari 0. Nah, di sini D-nya sama dengan 0. Berarti gimana tuh gambarnya? Oke, di sini ya. Kalau A lebih dari 0, pasti dia akan membuka ke atas, kayak 2 soal sebelumnya. Terus karena D-nya sama dengan 0, dia akan menyentuh sumbu X di 1 titik. Nah, kayak gini nih. Ya.
Oke, gitu aja pembahasan soalnya. Semoga paham ya.